Gadis itu dengan putus asa menggunting foto dirinya bersama pria itu, mencabut kartu telepon lalu melemparkannya ke tempat sampah. Tanpa menoleh sedikit pun dia melangkah masuk ke bandara, naik ke pesawat yang akan membawanya pergi jauh. Sementara pria itu justru termakan bujuk rayu wanita licik, mengira masih bisa menguji ketulusan gadis itu. Hingga ketika pulang ke rumah, dia melihat foto yang sudah digunting berkeping-keping. Barulah dia benar-benar panik. Untuk pertama kalinya menepis pelukan wanita licik itu. Dengan cemas menelpon gadis itu berkali-kali, namun tidak pernah ada jawaban. Dalam kegelisahan, dia lalu menelpon paman gadis itu, dan mendengar kabar mengejutkan. Ternyata ibu gadis itu karena tidak mampu membayar biaya operasi, memilih mengakhiri hidup dengan melompat dari gedung. Mendengar itu, pria itu langsung tertegun. Padahal wanita licik bilang operasi berhasil. Mengapa tiba-tiba orangnya sudah meninggal? Saat itulah dia baru sadar bahwa kebodohan dan kekejamannya sendiri yang membunuh ibu gadis itu. Beberapa hari sebelumnya, gadis itu tanpa sengaja melihat pria itu bermewah-mewah di hotel bintang 5. Barulah dia tahu ternyata pria itu adalah pewaris keluarga terkaya. Selama ini berpura-pura miskin hanya untuk menguji dirinya. Hatinya penuh pertanyaan dan kemarahan. Namun sakit parah sang ibu membuatnya tidak sempat bicara. Saat itu ibunya divonis kanker, membutuhkan biaya operasi $60.000. Ibu yang mendengar kabar itu langsung menolak, tidak ingin menjadi beban bagi anaknya. Namun gadis itu bersikeras akan menyelamatkan ibunya bagaimanapun caranya. Setelah menenangkan ibunya, dia pulang dan mencari pria itu, meminta kembali uang $60.000 yang pernah dipinjamkan padanya. Belum sempat pria itu bicara, wanita licik sudah lebih dulu mengejek, mengatakan gadis itu hanya mengada-ada soal ibunya sakit demi uang. Terprovokasi olehnya, pria itu langsung mengaku tidak punya uang. Melihat gadis itu terus mendesak, dia malah balik bertanya, baru saja meminjamkan uang lalu sekarang minta kembali. Apa maksudnya sebenarnya? Melihat pria itu masih terus pura-pura miskin, gadis itu benar-benar marah. Satu hidangan makannya saja bisa menghabiskan $60.000, tapi tetap tidak mau membantu sedikit pun, bahkan menuduhnya mata duitan. Saat itu hatinya hancur sepenuhnya. Lalu dia berbalik pergi. Saat kembali ke rumah sakit, ibunya sudah mengirim pesan terakhir, memintanya untuk hidup baik-baik. Belum sempat ia bereaksi, tiba-tiba sosok tubuh jatuh dari atap gedung. Ketika gadis itu mendekat, barulah dia sadar itu ibunya sendiri. Dia menangis sejadi-jadinya. Padahal di sisinya ada pria miliarder, tapi untuk $60.000 biaya operasi pun tidak mau keluar. Akhirnya justru membuat ibunya kehilangan nyawa. Dengan hati yang hancur dia pulang dan menelpon pria itu, meminta pulang karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Mendengar suara gadis itu yang terdengar aneh, pria itu sempat berniat pulang, namun kembali dihalangi wanita licik, yang berkata gadis itu hanya ingin uang $60.000 itu. Dipengaruhi ucapannya, pria itu yang tadinya ingin jujur malah goyah lagi. Akhirnya setuju untuk sekali lagi menguji gadis itu. Ketika gadis itu melihat pria itu pulang dengan tampang miskin seperti biasa, dia langsung marah dan menuntut, kenapa tidak mengembalikan biaya operasi ibunya. Pria itu mengatakan uangnya sudah dipakai untuk bisnis, bahkan memarahi gadis itu yang menurutnya tidak mengerti dirinya. Namun gadis itu langsung membalas dengan marah, karena ibunya butuh biaya operasi $60.000, tapi dia tidak mau membantu. Saat emosi gadis itu tak terbendung, wanita licik kembali memanfaatkan kesempatan untuk memfitnahnya. Di bawah hasutannya, pria itu semakin yakin gadis itu hanya mengincar uangnya. Setelah menghina gadis itu, dia pun pergi meninggalkannya. Melihat itu, gadis itu akhirnya benar-benar melepaskan cintanya. Keesokan harinya dia berkemas, dengan hati hancur meninggalkan rumah penuh luka itu. Saat pria itu datang mencarinya lagi, yang tersisa hanyalah sebuah foto keluarga yang sudah digunting hancur. Foto yang paling berharga bagi gadis itu, kini hanya potongan